Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang indah ini, di malam yang berbahagia ini, kita bisa bermuajah kembali di dalam kajian-kajian Islami, yang mana pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang masalah hati. Apa sih kegunaannya seseorang belajar tentang masalah hati? Kalau kita mau melihat hati ini, kalau bisa kita ibaratkan, kalau sepeda motor itu adalah mesin, yang mana selama mesin itu masih hidup, semuanya akan hidup. Starter hidup, lampu sen kita akan hidup, klakson apa segala macamnya akan hidup. Akan tetapi kalau sudah mesinnya mati, maka semuanya akan mati. Atau kita bisa umpamakan hati itu tak ubahnya seperti aliran listrik, yang mana tatkala aliran listrik itu masih ada, lampu di rumah kita dia akan hidup. Perabotan apa yang ada kaitannya dengan aliran listrik seperti kulkas segala macamnya itu akan hidup. Akan tetapi kalau sudah aliran listrik itu tadi, maka semuanya akan mati. Begitu juga dengan hati kita yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam anggota badan kita ini, yang menentukan, yang menopang, yaitu adalah hati. Kalau sudah hati seseorang itu mati, maka semuanya akan mati. Pendengarannya, penglihatannya, langkah-langkahnya, semuanya akan mati. Contoh, tatkala seseorang dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang bisa melampaui batas daripada kelakuan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana misalnya, na'udzubillah, seseorang, ya orang tua bisa melakukan hal yang tidak senonoh kepada anaknya, memperkosa apa dan segala macamnya. Apakah dia tidak punya mata? Matanya ada. Akan tetapi karena hatinya sudah mati, akhirnya dia bisa melakukan hal yang tidak baik, mencuri dan segala macamnya. Apakah dia tidak tahu bahwa harta itu adalah yang dia dapat akan menjadikan suatu hal yang haram? Dia melihat, dia tahu. Akan tetapi karena hatinya tadi itu mati, maka disitulah mereka akan berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, misalnya tatkala dia akan berangkat ke tempat yang jauh, atau musafir, atau orang ingin berangkat ke tempat yang ke pasar dan segala macamnya, tatkala misalnya orang itu berkata kepada istrinya, atau dia minta izin kepada orang tuanya, maka orang tuanya akan mengatakan, hati-hati nak. Kalau secara logika, secara akal, yang berjalan kakinya, akan tetapi tetap yang diwasiatkan, yang disuruh jaga adalah hatinya. Seharusnya kalau secara akal kaki-kaki, karena yang berjalan kakinya. Begitu juga misalnya, tatkala kita misalnya naik sepeda motor, naik mobil, di tengah-tengah perjalanan, ya ada orang yang lagi mengerjakan proyek perbaikan jalan. Nah, di situ pun pelang yang ditulis di area itu tetap dikatakan apa? Hati-hati, ada perbaikan jalan. Sebetulnya kalau secara logika tadi, secara akal pikiran, mata-mata kepada para supir karena ada perbaikan jalan. Tetapi tetap yang diingatkan adalah hati. Maka daripada itu, disitulah ya, kuatnya peranan hati. Nah, tatkala manusia sudah hatinya dibutakan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, maka apa? Seperti apa? Coba Anda lihat, kalau Anda ke pasar, ya, banyak manusia-manusia yang hatinya itu hanya seperti apa? Ikan kering. Kalau kita lihat ikan kering, matanya tetap terbuka. Akan tetapi akankah dia bisa berbuat sesuatu segala macamnya? Tidak bisa.
Kenapa? Karena sudah mati. Begitu juga dengan hati manusia. Ya, tatkala dia sudah mati hatinya, na'udzubillah, kelapangan di dalam hatinya akan hilang. Ya, akan tetapi manusia yang dia hatinya hidup, maka dia akan menghadapi segala macam apapun dengan dalam keadaan lapang. Begitu juga kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata para ulama, at-tajalli ba'da takhalli. Jadi seseorang itu harus at-takhalli, yakni menghilangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat buruk itu harus dihilangkan. Ya. Sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam hati itu semuanya itu harus dikikis habis. Setelah itu baru at-tajalli, baru Allah Subhanahu wa taala akan mengisi tempat tersebut, mengisi hati tersebut dengan hal-hal yang baik. Begitu juga ya para ulama memberikan pelajaran kepada kita, yaitu ya at-tasfiyah qabla takhliyah. At-tasfiyah itu maksudnya apa? Tempatnya tadi disucikan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru at-takhliyah. Di situ Allah akan memberikan apa? Memberikan semua daripada naungannya, daripada taufik hidayahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah mengatakan, "Kenapa madu ini pahit? Apakah madunya yang salah?" Tidak. Setelah kita lihat ternyata tempatnya setelah itu apa? Tidak dibersihkan, bekas daripada jadam. Akhirnya madunya pahit. Maka daripada itu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikan hatimu. Sucikan akal pikiranmu, barulah engkau akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mulai sekarang belajarlah agar engkau bisa menyucikan hatimu, bisa membersihkan hatimu dengan cara bagaimana? Berusahalah kikis pelan-pelan, hilangkanlah sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada dirimu. Maka engkau akan dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan tentang masalah hati. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.